Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Tante Heska undang adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi 3 lagu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Ku gerakkan badanku. Dan hari ini harinya Tuhan. Oke. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Lagu kedua, ku gerakkan badanku. Ku gerakkan badanku, asik, 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 asik. Ku gerakkan kepalaku. Ku gerakkan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Ku gerakkan badanku, asik, 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 asik. Ku gerakkan kepalaku. Ku gerakkan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita menyanyi Mata Kecil Ini dalam sikap doa. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Ya, adik-adik sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dan disertai dengan doa pembukaan secara bersama-sama. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami.
Tuhan telah menjaga kami seusbuh lamanya Tuhan Yesus. Di hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Biar ibadah yang kami laksanakan di saat ini, dari awal permulaan hingga kesudahannya, kami dasari dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan dituntut oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Tiba saatnya juga bagi kami untuk membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami baca ini Bapa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Biar firman kepada kami Tuhan Yesus, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan di hari ini yang terambil dari Nehemia 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kakak ini akan baca dan adik-adik memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hekalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu ini. Dan sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintahmu, ketetapan-ketetapanmu dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berbuat setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah dibacakan di pagi hari ini. Kakak ini akan bercerita dan cerita di pagi hari ini tentang katakanlah doamu. Tuhan berkatilah semua orang. Amin. Ucap Toar dalam doanya selesai sarapan. Saat dia membuka mata, dia melihat ibunya sedang menatapnya dengan wajah sedikit muram. Toar, apa maksudmu dengan berkatilah semua orang? Ya, semua orang, ayah, ibu, nenek, dan teman-teman di sekolah, guru sekolah minggu, dan lain-lain. Pokoknya semua orang. Apa yang kamu ingin Tuhan perbuat bagi mereka? Tanya ibunya. Aku ingin Tuhan memberkati semua orang, menolong mereka. Nenek kan lagi sakit, ayah akan keluar kota, dan teman-teman sekolah akan mengikuti ujian.
Aku ingin agar Tuhan memberkati semua mereka. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan semua itu kepada Tuhan? Tuhan mengangkat bahu, kan lebih mudah daripada harus menjelaskannya satu persatu. Aku yakin Tuhan mengerti maksudku. Dia lalu mengambil tasnya yang ada di atas kursi dan dia berangkat ke sekolah. Toar berangkat dulu ya Bu. Sore harinya Ibu Toar mengajak Toar ke sebuah toko baju. Ada pakaian untuk anak laki-laki? Tanya ibu kepada pelayan toko. Ada Bu, mau kemeja, celana, jaket atau tesir Bu? Sahut pelayan toko. Apa saja yang bisa dipakai? Mendengar jawabannya, Ibu Toar terheran-heran. Kemudian Toar menjawab, tolong ambilkan saya jaket dan celana. Begitu si pelayan toko pergi, Toar memprotes ibunya. Bu, aku kan butuh jaket dan celana. Mengapa ibu menjawab begitu? Mana si pelayan toko tahu apa yang aku butuhkan? Kan lebih mudah dan cepat ngomong begitu daripada tidak perlu capek menjelaskan, sahut ibunya. Toar memandangi ibunya, dia teringat ucapan ibunya tadi. Ibu meniru ucapanku tadi ya? Ibunya tersenyum geli. Aku hanya ingin kamu tidak terburu-buru dalam berdoa. Berbicara dengan Tuhan tidak harus baik dan benar. Katakanlah keinginanmu kepada Tuhan dengan jelas. Tuhan memang mengetahui segalanya. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita menyediakan waktu. Tuhan menginginkan kita untuk menyediakan waktu dan berbicara kepadanya melalui doa. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik di hari ini? Ketika kita berdoa, manakah yang harus kita lakukan? Berbicara secara terperinci, atau singkat-singkat, atau terburu-buru, atau malas berdoa? Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan menyediakan waktu kita menyediakan waktu untuk berdoa. Tuhan memang tahu apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Namun Tuhan ingin agar kita menyatakannya langsung kepada Tuhan lewat doa. Kita harus mengungkapkan isi hati kita. Kita ungkapkan semua keinginan dalam setiap doa, sebab Ia mau kita berbicara dengannya. Nah adik-adik, demikianlah cerita Kakak Ina di pagi hari ini. Semua harus bisa mengerti dan bisa melakukannya. Adik-adik berdoa, jangan hanya asal-asalan, tapi ungkapkanlah seluruh isi hati adik-adik untuk Tuhan Yesus lewat doa. Ya amin. Adik-adik, kita sudah dengar cerita tadi dari Kakak Ina. Kita akan menyanyi Ku mau berakar, berakar, berakar di dalam Tuhan. Pakai gerakan ya. Ku mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 berbuah dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Ya adik-adik yang manis, hari ini Kakak Ina akan memberikan adik-adik ayat hafalan untuk anak tanggung dan anak remaja, terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, untuk adik-adik Indria dan anak kecil,
Ini ada satu kalimat saja yang adik-adik tidak terambil dalam Alkitab, tapi adik-adik boleh mendengarnya atau boleh mencatatnya juga. Ungkapkanlah segala keinginanmu dalam tiap doamu. Ya, itu ayat hafalan yang Kakak Ina berikan untuk adik-adik lewat pembacaan firman hari ini. Ya, terima kasih. Tolong semua siapkan lalu hafalin, boleh sing hafal. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Lagi, bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, adik-adik, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita satu dalam doa syafaat. Berdoa mulai. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah Bapa di sorga, dan terpujilah Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami, terima kasih untuk hari yang indah, pagi hari yang indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, sekalipun kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap ada dan kami tidak dapati sehat. Kami selalu ada bersama Tuhan Yesus dan ada dalam lindungan kasih sayang Tuhan Yesus. Di hari ini Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh bernyanyi, kami boleh melakukan hal-hal baik di pagi hari ini. Kami percaya sungguh Tuhan, kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa khusus untuk anak-anak asuh kami Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka yang sudah kembali bersekolah walaupun masih dari rumah oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa menghikmati mereka dengan roh hikmat, pengertian, pengetahuan, kepintaran, kecerdasan, kepandaian, agar mereka menjadi anak-anak yang berkualitas bagi Tuhan Yesus, berkualitas bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia dan sesama. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mempersembahkan seluruh kehidupan anak-anak asuh kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Tuhan jaga mereka, beri kesehatan yang baik, lindungi mereka selalu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Mama dan Papa, Tuhan berkati mereka yang bekerja, bahkan di tengah-tengah keadaan yang sementara kami alami ini Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka, agar ketika mereka pulang bertemu dengan anak-anak mereka Tuhan Yesus, mereka didapati sehat Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk firman yang sudah kami baca Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mengajari kami Tuhan untuk selalu rajin berdoa, mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan Maha mendengar, dan Tuhan selalu membuka telinga untuk mendengar setiap isi hati kami yang kami ungkapkan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, di hari ini juga Tuhan, kami berdoa kepada kami sebagai para pengasuh. Tuhan memberkati kami, hikmat-Mu selalu ada buat kami Tuhan, dalam melayani pelayanan yang kami lakukan Tuhan di posko kami Tuhan. Walaupun kami harus berpisah dan tidak beribadah secara langsung dengan anak-anak asuh kami Tuhan, tapi lewat buah-buah yang kami bagikan Bapa, itu boleh menjadi bertumbuh subur Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di surga, persembahan syukur yang kami bawa dari sisa-sisa perbelanjaan kami juga Tuhan. Tuhan memberkati, biar itu menjadi berkat bagi kehidupan kami dan bahkan menjadi berkat bagi pelayanan-Mu Bapa. Berkatilah semua kami Tuhan Yesus, dan kami mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya bagi-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segenap salah, dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kita dan kehendak-Mu Tuhan Yesus.
Lalu Tuhan menjaga kami, melindungi kami, memimpin kami, menyertai seluruh kehidupan kami. Inilah doa yang kami bawakan di pagi hari ini. Doa ini masih jauh dari kesempurnaan Bapa. Sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Bapa ajarkan bagi murid-murid dan bagi kami di saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Tante Eska undang adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Marilah kita siapkan hati dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah yang kami laksanakan di pagi hari ini, walaupun dari rumah kami masing-masing Bapak akan segera usai. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tentu dari kuasa Roh Allah yang kudus, mau tinggal menyertai kami, semua orang yang mencintai kami, bahkan orang-orang yang membenci kami sekalipun, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ada pengumuman dari Kakak Ina. Besok katong seng ibadah tunas. Katong seng melakukannya dalam bentuk ibadah, tapi katong akan melakukannya dalam bentuk kerja bakti. Jadi adik-adik kerja bakti di rumah masing-masing, lalu adik-adik foto, adik-adik kirim ke grup sekolah minggu. Nah, itu katong punya kegiatan tunas untuk besok, tapi ayat hafalan tetap harus dihafal, jangan lupa. Ya terima kasih adik-adik, ibadah selesai. Selamat pagi, shalom.